Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, di awal permenungan ini saya mau bertanya kepada kita semua. Saya bertanya bukan mau mencobai saudara-saudari, tetapi untuk meyakinkan keyakinan saya bahwa saudara-saudari sudah mengetahui dan mengimaninya secara benar. Pertanyaan saya sangat sederhana. Apa inti iman orang Katolik? Ini pertanyaan anak biah atau bir barangkali. Apa dasar iman kita sebagai orang Katolik? Ada yang tahu? Saya yakin saudara-saudari tahu, tapi malu ya. Malu untuk berbicara. Saudara-saudariku yang terkasih, pertanyaan tadi mau mengatakan bahwa dasar ataupun inti iman orang Katolik yakni percaya kepada Allah Tritunggal. Kalau di agama yang lain kan mereka juga menyebutkan syahadat. Ataupun saya kurang tahu apa persisnya. Tapi yang jelas ketika itu diucapkan maka dia sudah mempercayai. Dengan demikian dia masuk ke dalam agama itu. Demikian juga kita. Apa yang senantiasa kita doakan ataupun yang selalu kita buat. Kita senantiasa mengatakan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Itu selalu doa ataupun kita menyebut 3 nama ketika kita mengawali ataupun mengakhiri doa. Kita menyebut nama Bapa, kita menyebut nama Putra, kita menyebut Roh Kudus. Maka inilah 3 pribadi, tetapi juga mereka satu dan sama, yakni Allah. Dan dalam syahadat aku percaya juga senantiasa kita ucapkan. Itulah keyakinan iman kita. Dan ketika kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, maka itulah inti ajaran iman Katolik. Ini dasarnya. Tidak ada yang lain. Tetapi ini dengan percaya kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang namanya ajaran agama Katolik. Ini sedikit sebagai pengantar. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau tadi Yesus berbicara kepada Nikodemus dengan mengatakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini kata-kata yang disampaikan oleh Yesus kepada Nikodemus. Dari kalimat ini, kita akan menemukan 2 poin. Poin yang pertama, alasan Allah Bapa mengutus Yesus ke dunia, yakni itu karena Allah mengasihi kita. Tadi dikatakan karena begitu besar kasih Allah. Maka alasan ataupun motif mengapa Allah Bapa mengutus Yesus ke dunia itu karena ia mengasihi ciptaannya. Karena itu kata kunci yang pertama dalam permenungan kita yakni kasih ataupun mengasihi. Poin yang kedua yang boleh kita temukan dalam pernyataan Yesus tadi, dengan mengutus anaknya yang tunggal, maka Allah selalu mengkomunikasikan dirinya kepada ciptaannya. Dengan demikian, kata kunci yang kedua yakni komunikasi ataupun berkomunikasi. Seperti yang saya katakan tadi. Mari kita melihat bagian pertama. Allah Bapa mengutus anaknya ke dunia karena ia mengasihi ciptaannya. Di mana kita bisa menemukan bahwa Allah senantiasa menunjukkan cinta kasih-Nya. Kita sedikit kembali ke kitab Kejadian. Kalau di dalam kitab Kejadian, ketika manusia pertama yang bernama Adam, dia kan masih sendiri.
dia belum punya teman. Tetapi Allah karena tergerak oleh belas kasihan, maka ia mengatakan, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Maka saya akan menciptakan yang sepadan dengan dia. Karena itu, dengan menciptakan, maka Adam tidak lagi sendiri. Tetapi lebih daripada itu, dengan menciptakan Hawa, maka kemudian Adam bisa berkomunikasi dengan Hawa. Itu hal yang pertama. Atau kita juga bisa menemukan di dalam bacaan pertama tadi, ketika Allah memberikan 2 loh batu kepada Musa yang berisikan 10 perintah Allah, maka Allah mau mengatakan bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Dia. Dan karena itu, dari pihak Allah sendiri juga menunjukkan kasih-Nya dengan cara menyelamatkan dan juga menghantar bangsa Israel sampai kepada tanah terjanji, yakni Kanaan. Dan bukti yang terakhir di dalam bacaan Injil tadi, kita juga menemukan ketika Allah mengutus putranya ke dunia dengan lahir di dalam rahim seorang perempuan yang bernama Maria, maka Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Karena itu, dengan menghadirkan Yesus dalam rupa manusia, maka inilah bentuk totalitas kasih Allah yang paling agung kepada seluruh ciptaannya. Ini poin yang pertama. Lalu poin yang kedua, ketika tadi saya mengatakan dengan mengutus anaknya yang tunggal, maka Allah sudah mengkomunikasikan dirinya kepada dunia. Dan mari kita kembali dalam kisah Adam tadi. Dengan menciptakan Hawa, maka Allah menyampaikan kepada Adam bahwa dia adalah Bapa sebagai pencipta. Mereka berkomunikasi, dan salah satu bentuk komunikasi mereka yang paling konkret, yakni ada perjanjian antara Allah dan juga manusia pertama itu. Atau ketika Allah tadi memberikan 10 perintah Allah kepada Musa, maka ia juga mengkomunikasikan dirinya supaya bangsa yang dipilih itu tidak pernah mendua, tidak mudah untuk selingkuh, tetapi senantiasa mencintai dan menghormati Allah yang adalah Yahweh mereka. Karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, ada 2 poin yang boleh kita renungkan secara bersama ketika tadi saya menggunakan 2 kata kunci, yakni mengasihi dan kemudian juga berkomunikasi. Mengasihi adalah cara kita untuk keluar dari egoisme. Orang yang senantiasa egois itu dia bukan orang yang mencintai. Dia tidak pernah mengasihi orang lain. Cinta kasih merupakan kekuatan yang mendorong manusia keluar dari egoismenya dan membangun persekutuan dengan sesama. Dan corak kasih Kristiani adalah kasih yang universal, kasih yang melampaui batas suku, agama, dan budaya. Saya teringat akan apa yang pernah ditulis oleh Paus Fransiskus di dalam ensiklik Fratelli Tutti. Dia mengatakan dalam rangka bagaimana manusia, secara khusus orang-orang Katolik, diajak untuk mengasihi, maka Paus Fransiskus mengatakan egoisme adalah virus yang lebih berbahaya daripada virus corona. Ini pernyataan yang disampaikan oleh Paus Fransiskus. Kita boleh mengatakan virus corona memang sesuatu yang mencekam, sesuatu yang membahayakan, tetapi Paus Fransiskus mengatakan egoisme adalah virus yang lebih berbahaya yang senantiasa mengintai hidup kita. Dan dia mengatakan pasca pandemi kita masih terus melawan segala bentuk egoisme
yang telah lama dibangun atas nama agama, atas nama budaya, atas nama warna kulit, dan juga kepentingan politik. Maka saudara-saudariku yang terkasih, semoga kita dengan mengasihi, maka kita keluar dari egoisme diri. Dan poin yang kedua, ketika tadi saya mengatakan komunikasi menjadi cara kita mengasihi dan keluar dari egoisme, maka mari kita belajar dari Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Putra senantiasa berkomunikasi dengan baik. Tidak pernah ada yang mendominasi. Tidak pernah ada yang mau menang sendiri. Tidak pernah terjadi satu pribadi yang mau menonjolkan diri. Tetapi relasi yang mereka bangun adalah relasi kasih. Karena itu saudara-saudariku yang terkasih, semoga juga dalam kehidupan kita, terkhusus saudara-saudari di dalam hidup berkeluarga ataupun berkomunitas, komunikasi yang kita bangun sebagaimana yang sudah ditunjukkan oleh Yesus. Yesus mengutus putranya, berarti putra itu menjadi manusia. Ada pribadi yang datang kepada kita. Maka dari Yesus kita belajar supaya tidak ataupun mengurangi komunikasi secara jejaring sosial. Kalau kita bisa bertemu, maka itu adalah bentuk komunikasi yang paling bernilai daripada kita hanya menchat seseorang ataupun keluarga kita, mungkin di dalam satu rumah, tetapi kita sulit untuk duduk bersama, untuk mengatakan ataupun berkomunikasi secara langsung. Yesus mengajarkan, Allah Bapa mengajarkan kepada kita dengan mengutus putranya, maka Yesus hadir di tengah-tengah kita, dan karena itu semoga komunikasi kita juga lebih pada komunikasi secara langsung, bukan melalui jejaring sosial. Semoga Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit